menyapa kita dari program yang akan hadir selama 1 jam dari pukul 15 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Talk show pilihan berharga untuk tumbuh bersama. Kita akan ngobrol dan juga sharing soal SBR 10 yang nanti dijelaskan. Nah, ini mungkin Smart Listeners yang mendengarkan di sore hari ini bersama dengan saya Victo. Smart Listeners, mungkin sudah muncul pertanyaan. Oh, SBR 10 itu apa ya? Nah, ini kita akan jawab selama 1 jam ini. Silakan Smart Listeners, untuk Anda yang ingin bergabung di sore hari ini, silakan untuk bersama dengan kami, bisa melalui WhatsApp kami di 0815 689 64 kali. Sekali lagi di 0815 689 64 kali. Akan kami hadirkan hingga pukul 4 sore di hari ini. Dan talk show kita terkait dengan SBR 10, pilihan berharga untuk tumbuh bersama ini, saya bersama sudah dengan 2 orang narasumber saya yang sudah bergabung. Saya mau sapa dulu. Yang pertama ada Mbak Nita Wulansari. Beliau adalah pengelola strategi pemasaran dan layanan investasi Direktorat Surat Utang Negara Kemenkeu. Mbak Nita, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo Smart Listener, salam sehat semua. Kabar baik, Mbak Nita? Alhamdulillah baik, Mas Victor. Alhamdulillah. Sudah makan siang ya? Udah dong, udah sore. Kalau nanti nggak ada stamina buat talk show ya. Udah ngemil berarti sekarang. Sudah ngemil ya, ngemil time. Oke, kemudian ada Mas Yahuda Nawa Yanukrisna, Branch Manager BRI Dana Reksa Sekuritas area Jakarta dan Jawa Tengah. Mas Yahuda, selamat sore. Halo, selamat sore Mas Victo. Oke, kabar baik juga Mas Yahuda? Kabar baik. Oke, baik. Semoga semua tetap sehat, Smart Listeners juga. Amin, baik. Dan ini saya sama Mas Yahuda satu wilayah, Mbak Nita nun jauh di sana ya ini. Bogor. Di Bogor, luar biasa. Oke, baik. Tapi kita bertemu di ruang kita sore hari ini. Kita mau sama-sama ngobrol. Ada Mbak Nita dan juga Mas Yahuda. Sekali lagi, Smart Listeners yang ingin bergabung, kita akan kita akan diskusi soal SBR 10, pilihan berharga untuk tumbuh bersama. Nah, sudah disebut berkali-kali SBR 10, jadi supaya lebih nyantol di pikiran dan lebih kenal. Nah, ini saya serahkan kepada tugasnya langsung ini, Mbak Nita, untuk kita mau kenalan dulu nih, Mbak Nita. Soal apa sih SBR 10 ini dan kenapa kemudian menjadi diangkat sekarang begitu untuk SBR 10. Silahkan, Mbak Nita. Terima kasih, Mas Victor. Mungkin pendengar Smart Listener itu sudah pada tahu ya tentang surat berharga negara, gitu, obligasi gitu. Nah, kini sekarang pemerintah menerbitkan SBR 10. Cuman pertanyaan-tanya apa sih SBR 10 gitu kan? Iya. SBR itu atau Savings Bond Retail itu salah satu instrumen SUN yang diperuntukkan bagi investor individu warga negara Indonesia. Nah, kenapa disebut seri SBR 10? Itu adalah seri SBR ke-10 yang diterbitkan pemerintah. Jadi artinya pemerintah sudah menerbitkan SBR sebanyak 10 kali dengan yang saat ini. Begitu, Mas. Nah, kemarin kan pemerintah menerbitkannya 3 seri yang lalu itu ORI. Betul. ORI itu yang bisa diperdagangkan gitu, tradable. Nah, sekarang kenapa pemerintah menerbitkan SBR lagi, bukan ORI lagi? Nah, dulu tahun lalu memang sebenarnya SBR 10 itu harus terbit tahun lalu di bulan Juni kalau tidak salah. Namun karena memasuki masa pandemi dan masyarakat misalkan yang punya dana ingin berinvestasi tapi dananya ingin cair setiap saat gitu, makanya kita pilih kenapa tidak ORI aja yang diterbitkan terlebih dahulu karena melihat kondisi pandemi kemarin seperti itu. Makanya tahun kemarin itu ORI dulu yang diterbitkan karena sesuai kondisi yang tradable, bisa dicairkan, liquid gitu kan. Nah, SBR 10 makanya sekarang baru diterbitkannya begitu, Mas. Oke, baik. Saya masih dengan Mbak Nita. Tadi saya menangkap satu kata yang menarik ya, Mbak Nita. Diperdagangkan, terus berarti yang satu nggak bisa diperdagangkan nih, atau gimana sebenarnya? Nah,
Jadi kalau begitu kita lihat nih strukturnya SBR 10 itu Oke. apa sih gitu ya. Nah, SBR 10 itu memang non tradable, berbeda dengan ORI. Kalau ORI tradable, SBR 10 itu non tradable Hmm. atau tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Nah, wah kalau misalkan begitu gimana dong kalau misalkan saya lagi butuh uang gitu. Ya. Apalagi tenornya SBR 10 itu kan tenornya 2 tahun gitu ya. Oh, oke. Tenornya 2 tahun. Kalau ORI kan Hmm, kemarin 3 tahun. betul, Nah, betul. ini SBR itu tenornya 2 tahun. Nah, kalau misalkan saya butuh uang gimana dong? Nggak bisa diperdagangkan. Nah, pemerintah ada kebijakan untuk early redemption namanya. Jadi Hmm. bisa dicairkan, tapi di tahun pertama. Jadi setelah 1 tahun baru bisa dicairkan, itu pun maksimal 50% dari dana yang diinvestasikan. Jadi begini, misalkan Mas Victor ini beli Ya. SBR-nya 10 juta. Oke. Nah, di tahun pertama itu butuh uang nih. Wah, saya butuh uang. Hmm. Misalkan buat lamaran gitu ya, butuh Am- uang. Nah, bisa dicairkan maksimal 50% dari 10 jutanya itu, yaitu 5 juta. Tapi Oh, nanti tahun tahun setelah tahun pertama. Nah, oh, oke. maksudnya begitu. Jadi benar-benar tidak harus menunggu sampai 2 tahun gitu. Makanya ada early redemption itu keistimewaannya juga. Hmm. Mhm, mhm. Oke, Hmm. berarti itu di tahun yang pertama ya? Iya, di tahun yang Oke. pertama. Setelah tahun pertama kan berarti kan udah jatuh tempo ya. Hmm, Itu mhm. pokok dan kuponnya udah dikembalikan lagi ke investor. Nah, oke. Sekarang saya sudah sedikit paham. Nah, tapi karena masih ada waktu, pertanyaan di kepala saya masih banyak. Aduh. Saya ke Mas Yehuda dulu deh. Nah, Baik. Mas Yehuda, ini kan Ya, kemudian dari Kemenkeu sendiri tentu melibatkan teman-teman mitra ya. Salah satunya BRI juga. Nah, ya. peranan teman-teman BRI dari Dana Reksa sendiri seperti apa begitu, BRI Sekuritas? Apalagi kan ini saya tadi juga sempat disampaikan sama Mbak Nita bahwa wah ini pengen dekat ke masyarakat juga nih, gitu. Menangkap peluang ini juga kah teman-teman BRI, Mas Yehuda? Benar Mas Vito. Ya. Kami juga melihat SBR 10 itu sebagai salah satu instrumen investasi yang bisa dijadikan pilihan bagi investor sebagai salah satu produk pasar modal ya. Di pasar modal sendiri ada beberapa produk. Nah, yang paling sering disebut itu saham. Kemudian tadi Mas Victo mungkin sempat sebut juga reksadana. Betul. Ada istilah itu ya. Nah, ini obligasi SBR ini masuk dalam kategori obligasi atau surat hutang. Nah, kemudian kenapa menarik? Karena surat hutang ini kan oleh pemerintah, jadi aman nih karena pemerintah yang menerbitkan melalui Kementerian Keuangan. Kemudian kenapa menarik lagi? Karena dijual untuk individu atau retail. Oke. Karena biasanya kan surat hutang pemerintah sebelum-sebelum ini ya, kalau bicara tentang SBN itu bayangannya harus besar nih minimal pembeliannya. Seperti yang sekarang masih berlaku juga, ada lelang surat berharga negara misalnya itu yang dikutip. Nah, untuk yang seri ini, untuk yang seri retail itu menarik karena terjangkau oleh masyarakat luas. Kemudian pilihannya juga ada beberapa. Tadi Mbak Nita sudah sampaikan, contohnya ORI. ORI memang dulu yang pertama kali terbit juga dari SBN Retail ini, Surat Berharga Negara Retail. Waktu itu ORI pertama terbit sekitar 2006. Kemudian ada, selain ORI ada Sukuk Retail. Kemudian berkembang lagi ada Saving Bond Retail atau SBR ini. Dan ada juga sukuk tabungan. Nah, itu seri-seri yang ditawarkan dan masing-masing seri punya karakter yang berbeda, imbas yang berbeda, dan termasuk juga adanya perbedaan tadi yang Mbak Anita sampaikan. Ada yang bisa ditransaksikan di pasar sekunder seperti ORI dan sukuk retail. Ada juga yang bisa dilakukan early redemption seperti saving bond retail ini atau sukuk tabungan. Ada juga. Nah, sekarang kita sedang fokus ke saving bond retail atau SBR seri 10. Oke, baik. Ini sebagai pilihan yang menarik. Nah, nanti juga saya masih mau lanjut dengan Mas Yehuda. BRI memberikan pelayanannya seperti apa untuk sebagai
saya kembali, sebutannya apa Mbak Nita? Mitra ini ya, untuk teman-teman perbankan seperti BRI dan lain-lainnya. Itu disebutnya mitra distribusi, Mas. Mitra distribusi, oke. Ya, seperti Pak Yahuda ini termasuk salah satu mitra distribusi Oke. BRI Dana Reksa Sekuritas. Nah, mitra distribusi itu institusi pengelola keuangan yang sudah ditunjuk pemerintah dan bersedia menjadi mitranya pemerintah untuk penjualan SBN retail, termasuk SBR 10 itu 10 ini gitu. Oke. Nah, ya, dilanjut Mbak Nita. Ya, untuk MIDIS ini kami pemerintah sudah bekerja sama dengan 16 bank, 4 perusahaan efek, 3 perusahaan fintech peer-to-peer lending, dan 3 perusahaan fintech apart. Jadi udah banyak pilihannya. Jadi tinggal nanti smart listener tinggal pilih nih, saya mau beli SBR 10 di MIDIS yang mana gitu. Karena semuanya sudah online, tinggal buka HP aja sih. Tinggal buka HP sambil baca novel, minum kopi, rebahan itu sudah bisa gitu. Semuanya sudah serba online. Oke, baik. Mbak Nita, sebelum kita break, saya mau tanya, kenapa kemudian negara mengeluarkan SBR 10 ini? Apa maksud dan tujuan negara akhirnya istilahnya menerbitkan berarti ya, Mbak Nita ya? Kenapa? Ya, tujuan pemerintah untuk menerbitkan SBR 10 itu sebenarnya bagian dari tujuan dari penerbitan SBN retail. Nah, yang pertama, memperluas basis investor dan mendukung stabilitas pasar keuangan domestik. Maksudnya pemerintah itu ingin agar investor domestiknya ini semakin banyak, terutama investor perorangan. Nah, kenapa? Karena jika basis investor domestiknya luas, maka kondisi pasar keuangan pun akan lebih stabil dan tidak gampang terguncang oleh perubahan di pasar global nantinya. Nah, tujuan yang keduanya menyediakan alternatif instrumen investasi bagi investor retail. Nah, yang tadi saya jelaskan bahwa kan sebenarnya sudah banyak ya instrumen investasi lainnya, ada deposito, reksadana, saham. Nah, SBR ini bisa jadi salah satu alternatif instrumen investasi juga untuk investor dan tentu saja lebih aman dan menarik dari sisi kuponnya. Nah, kemudian tujuan yang ketiga, mendukung terwujudnya masyarakat yang berorientasi pada investasi jangka menengah dan panjang. Nah, karena umumnya kan investor itu lebih memilih instrumennya yang jangka pendek. Misalkan saya mau ambil deposito, kalau deposito itu kan bulanan ya, ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ya maksimal setahun lah gitu. Dengan adanya SBN retail ini, yang SBR 10 ini kan tenornya 2 tahun, ORI itu 3 tahun. Nah, ini pemerintah ingin agar investor itu mempertimbangkan untuk berinvestasi dengan jangka yang lebih panjang gitu. Jadi jangan hanya 1 bulan, 2 bulan gitu. Udah saya cairkan. Nah, dengan adanya SBN retail ini biar lebih panjang lagi nih jangka waktunya. Nah, tujuan terakhir yang tidak kalah penting adalah mewujudkan cita-cita kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Karena hasil penerbitan SBN retail ini, Mas Victor, digunakan untuk pemenuhan target pembiayaan APBN 2021. Yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan negara juga. Begitu. Jadi penerbitan SBR 10 ini untuk pemenuhan target pembiayaan APBN 2021 termasuk pembiayaan untuk percepatan pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Nah, jadi jika smart listener membeli SBR 10 ini, maka secara tidak langsung juga ikut mendukung pembangunan negara gitu. Oke, baliknya ke kita juga akhirnya ya. Jadi dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat juga itu dinikmati. Oke, nah ini menarik bahwa kemudian akhirnya salah satunya tadi sampaikan Mbak Nita juga bahwa ini apa ya, merangsang atau menstimulat orang untuk kemudian bisa berinvestasi baik jangka menengah tadi ya Mbak Nita ya. Ya, betul. Mengarah ke jangka panjang. Walaupun kadang-kadang investor pengennya cepat gitu. Ya, ingin cepat cair katanya. Iya.
buat mau dipakai gitu. buat lamaran tadi mungkin. Nah, boleh. Oke, baik, kita break dulu, Mbak Nita. Mas Yehuda, kita break dulu ya. Ya, Nanti baik. di segmen selanjutnya saya mau ke Mas Yehuda juga. Kemudian harapan dari teman-teman MIDI sendiri seperti apa kemudian setelah dijelaskan sama Mbak Nita ya, Mas Yehuda? Apakah kemudian ya kalau dari kami harapannya teman-teman kemudian bisa lebih berinvestasi bersama dengan kami, atau ini loh sudah deket loh, biasanya kan ke bank toh ngambil kiriman bapak ibu misalnya gitu, buat sekali-kali ke banknya jadi investor gitu, atau seperti apa mungkin bentuknya. Nanti saya ke Mas Yehuda sekaligus ya, kita masih ngobrol-ngobrol dengan Mbak Nita juga ya. Kita break dulu, Smart Listeners, nanti akan ada commercial break setelah ini, dan Anda masih bisa bergabung di 0815 689 64 kali hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sore hari ini. Kami segera kembali. Kita punya 1 menit, Mbak Nita, Mas Yehuda, kalau kopinya mau diseruput dulu boleh. Siap. Monggo, silakan. Smart Listeners, kita kembali di 102,1 Smart FM Jogja Business and Inspiration bersama dengan saya Victo di sore hari ini, dan kita masih membahas mengenai SBR 10 pilihan berharga untuk tumbuh bersama. Saya masih bersama dengan Pengelola Strategi Pemasaran dan Layanan Investasi Direktorat Surat Utang Negara Kemenkeu, ada Mbak Nita Wulansari, dan juga Branch Manager BRI Dana Reksa Sekuritas area Yogyakarta dan Jawa Tengah, Mas Yehuda Nawayanu Krishna. Dan di sore hari ini kita akan membahas mengenai SBR 10. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Nita dan juga Mas Yehuda juga tentang bagaimana kemudian apa SBR 10 itu, fungsi dan tujuannya seperti apa. Kemudian ada mitra distribusi atau MIDIS, salah satunya adalah Mas Yehuda ini dari BRI Dana Reksa Sekuritas. Nah, saya mau ke Mas Yehuda. Mas Yehuda, kalau kita bicara soal bagaimana kemudian negara berharap untuk banyaknya investor masuk dan memanfaatkan SBR 10 ini, BRI Dana Reksa Sekuritas sendiri apa yang membantu untuk semakin memudahkan itu? Mungkin seperti mungkin misalnya kalau masa sekarang orang jadi apa ya, sedikit membatasi mobilitasnya untuk misalnya pergi langsung ke bank dan sebagainya. Ini termasuk akhirnya butuh inovasi dan kreativitas. Nah, BRI sendiri seperti apa, Mas? Baik, Mas Victor. Kami dari BRI dan Reksa Sekuritas, seperti tadi Mbak Anita juga sampaikan juga, menyediakan sarana atau fasilitas untuk pemesanan dan pembelian secara online. Kalau tadi Mbak Nita sampaikan sambil rebahan, ngopi, bisa lakukan pemesanan sampai pembayaran, selesai transaksi itu bisa dilakukan secara online. Cukup dari handphone atau dari depan layar komputer, semua bisa diselesaikan dalam hitungan menit saja. Dan di BRI dan Reksa,
smart listeners bisa langsung akses nanti ke spn.danarsaonline.com. Dari web itu tinggal memilih. Kalau belum menjadi investor di BRI Dana Reksa, ada namanya e-form. E-form itu untuk membuat rekening efek, untuk memudahkan nanti membantu dalam melihat portofolio termasuk SPN retail ini. Nanti setelah di e-form selesai, e-form juga secara online ya Mas Vito, tinggal di-input aja dari HP, selesai, nanti akan ada kode nasabah dan user yang bisa digunakan untuk login. Nah, dengan user dan password tadi, langsung login ke web spn.danarsaonline.com. Nah, setelah login di situ, tinggal cek data. Nah, data yang tadi di-input di e-form itu akan sudah muncul di situ. Tinggal dicek aja datanya sudah apakah sudah sesuai, nama, alamat, dan sebagainya, data-data pribadi, kontak, dan sebagainya. Kemudian nanti setelah sesuai, tinggal lanjutkan dengan form pemesanan di situ. Mau di-input nih, berapa SPN retail atau untuk saat ini seri Saving Bond Retail 10 yang mau dibeli. Minimal pembelian itu Rp1.000.000 dan beli makanya sampai maksimal Rp3 miliar. Itu di-input, setelah di-input nilainya berapa, kemudian dikirim, nanti akan ada kode untuk pembayaran, akan menerima kode pembayaran. Nah, dengan kode pembayaran tersebut tinggal dilakukan transfer. Nah, transfernya sekarang kan juga saya yakin smart listeners sudah menggunakan entah mobile banking atau internet banking. Nanti tinggal digunakan saja dengan fasilitas yang sudah ada untuk melakukan transfer. Ada batasan waktunya nih, Mas Vito. Ya, jadi setelah melakukan pemesanan, sampai transfer itu diberi waktu lebih kurang 3 jam. Nanti dengan kode yang sudah ada, yang sudah diterima, tinggal di-input aja. Tata caranya ada di situ, bisa dilihat nanti. Kalau sudah tertransfer, dananya akan ada konfirmasi bahwa prosesnya sudah selesai. Itu aja, sedemikian cepat bisa dilakukan. Iya. Apalagi di masa sekarang semua diharapkan cashless ya. Ya, betul. Beda ya. Dan dari rumah saja bisa dilakukan itu. Betul. Bahkan formnya juga sudah e-form. Bayarnya sekarang e-money. Wah, luar biasa memang. Sekarang dompet saya kosong. Yang penting rekeningnya nggak boleh kosong. Jadi memang prosesnya singkat, kemudian cepat juga dan mudah dipahami. Mas Yehuda, mungkin informasi ini bisa terlewat begitu. Apa yang bisa diakses oleh calon investor kalau dari BRI Dana Reksa Sekuritas sendiri, Mas? Adakah selain apps gitu ya, mungkin website dulu untuk belajar, ataukah mungkin bisa tanya langsung ke call center dari teman-teman Midis begitu? Bisa, jadi smart listeners bisa cek dari web DMIA dan Reksa Online. Di situ ada informasi tentang SPN retail yang sedang ditawarkan saat ini, Saving Bond Retail 10. Kemudian bisa langsung juga mencoba tadi yang saya sampaikan, spn.danarsaonline.com. Di situ ada informasinya, informasi misalnya yang biasanya yang ditunggukan berapa sih imbal hasilnya atau berapa sih kuponnya, menarik nggak? Bagaimana dibanding dengan misalnya deposito, apakah lebih tinggi atau tidak? Nah, itu bisa dilihat nanti. Untuk seri 10 ini imbal hasilnya 5,1% per tahun. Jadi mestinya menarik. Sebagai pembandingnya tentu saja deposito. Deposito saat ini di Bank Umum Nasional ya, rata-rata mungkin di kisaran sekitar 4%-an. Ini ditawarkan 5,1% dengan suku bunga mengambang lagi. Mengambang ini menarik. Kenapa? Karena 5,1 tadi itu batas bawahnya, Mas Vito. Jadi 5,1 itu batas bawah. Sedangkan kalau nantinya suku bunga acuan dalam hal ini dari Bank Indonesia, acuannya BI 7 days reverse repo rate-nya naik, Saving Bond Retail 10 ini juga akan ikut naik. Tapi kalau suku bunga acuannya turun,
dia nggak akan ikut turun, tetap minimal 5,1. Nah, itu di situ keuntungannya dari suku bunga mengambang ini, Mas Vito. Oke. Baik. Nah, saya ke Mbak Nita sekarang. Mbak Nita, ini kan apa ya? Mungkin saya mewakili smart listeners yang mendengarkan juga. Mbak, itu kan kayaknya bahasanya saya agak ini ya, keren-keren gitu. saya kadang pengen sih, tapi takut kalau misalnya nggak paham atau gimana. Saya sederhanakan pertanyaannya menjadi seperti ini. Siapa yang akhirnya bisa mengakses atau kemudian jadi investor di SBR 10 ini sih Mbak? Haruskah kemudian orang yang sudah punya dana yang sekian saya bilangnya besar ya maksudnya. Atau kemudian mahasiswa seperti teman-teman saya misalnya seperti itu, yang masih suka boba dan nongkrong di kafe nggak boleh sekarang. Jadi siapa yang kemudian bisa mengakses ini, Mbak Nita? Ya, yang bisa membeli SBR 10 atau SBR retail ya, sebenarnya sama aja investor SBR retail itu. Khususnya SBR 10 ini adalah individu atau perorangan warga negara Indonesia. Syaratnya pokoknya punya KTP aja dulu. Gitu. Oke. Punya KTP, dan yang kedua, syarat yang kedua punya uang. Kalau nggak punya uang berarti nggak bisa beli SBR 10 dong. Gitu. Jadi kalau sudah punya KTP dan punya uang, dan karena di sini minimal pembelian SBR 10 itu terjangkau, hanya 1 juta aja. Yang penting minimal punya 1 juta sudah bisa beli SBR 10, Mas. Wow. Oke. Dan untuk SBR 10 untuk pemesanannya memang minimum 1 juta, tapi ada maksimumnya 3 miliar. Jadi kalau misalkan smart listener atau Mas Victor punya uang 5 miliar gitu, amin ya Mas ya. Amin. Nanti saya kumpulin teman-teman kos saya suruh iuran 1 miliar cukup lah, 5 kamar. Punya 5 miliar gitu. Nah, bisa dibelikan SBR 10 atas nama Mas Victor itu cuma 3 miliar. Iya. Gitu. 2 miliarnya boleh dibelikan atas nama orang tua misalkan, atau pasangan gitu. Yang penting punya KTP. Gitu. Oke. Baik. Oke, sebelum kita break, saya masih ke Mbak Nita. Saya mau bacain satu pertanyaan dulu ya Mbak Nita. Boleh. Ini ada Mas Januar di Condong Catur. Mbak, kalau semisal sudah pernah beli ORI, bolehkah beli SBR? Oh, boleh banget. Boleh banget Mas Januar. Kenapa tidak gitu? Itu kan berarti menambah investasi. Iya. Berarti tidak terbatas kemudian. Tidak terbatas. Kalau misalkan memang sudah membeli ORI, ini kan beda seri ya Mas ya. Sudah jadi investor ORI, berarti kan sudah punya SID, berarti tinggal langsung pesan aja, hubungi Midis. Misalkan saya mau ke BRI Dana Reksa Sekuritas, berarti tinggal buka aplikasinya, beli SBR 10, sudah deh jadi investor SBR 10, sudah punya ORI, sekarang punya SBR, kan lengkap jadinya ya berinvestasinya. Iya. Lengkap banget itu. Ya, betul. Tinggal nanti misal punya rencana apa ya yang bisa digunakan, entah jangka menengah atau jangka panjang begitu. Iya. Nah, oke. Kita break dulu, begitu, smart listeners. Oh ya, ini ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Mia di Jalan Kaliurang, tapi mungkin juga sudah terjawab. Dana yang perlu disiapkan minimal berapa? Tadi 1 juta ya, Manita ya? Tadi 1 juta, minimal 1 juta, maksimal 3 miliar. 3 miliar aja lah kalian. Tapi kalau misalkan, karena kan SBR 10 itu ada early redemption ya. Kalau misalkan cuma belinya 1 juta, berarti tidak bisa mengajukan early redemption gitu. Kalau mau mengajukan early redemption, minimal pembeliannya 2 juta. Oh iya betul. Karena kan yang bisa dicairkan 50%, 50% dari dana yang dialokasikan. Jadi kalau misalkan kita belinya 2 juta, terus kita mengajukan early redemption di tahun pertama, maksimal 50%-nya itu berarti kan yang cair 1 juta. Berarti sisa yang kita investasikan tinggal 1 juta lagi. Gitu, Mas. Nggak boleh 500.000, nggak boleh. Nggak boleh, kan minimal 1 juta investasinya. Kenapa saya nawar ini? Oke, baik. Berarti tadi Mas Yahuda juga sudah sampaikan mekanismenya seperti apa. Nanti smart listeners kalau seandainya lebih atau masih penasaran begitu, tadi bisa diakses dari BRI Reksadana juga ya, Mas ya. Tadi website ada, aplikasi ada,
Yes, websitenya dari SBN dan reksaonline.com. Oke, baik. SBR dan reksaonline.com itu sudah bisa. Kemudian Mbak Nita juga sudah sampaikan minimal tadi di 1 juta. Kemudian pertanyaan yang menarik tadi dari Mas Yanuar, boleh nggak beli kalau udah punya ori? Boleh dong, kenapa tidak? Oke, baik. Kita break dulu ya, Mbak Nita dan Mas. Ya udah, nanti kita sambung lagi. Terutama saya sudah mulai penasaran. Kalau kita bicara soal investasi, ada keuntungan, yes, karena itu yang kita harapkan begitu. That's why kenapa kita investasi. Kemudian yang kedua adalah resiko dong, karena pasti ada risikonya begitu. Nah, ini yang bisa diantisipasi sama investor. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya Smart Listeners di 102,1 Smart FM Jogja Business and Inspiration. Sekali lagi Anda bisa merequest pertanyaan, bertanya ya. Bukan request lagu, saya mau bilang request lagu barusan. Dan itu di 0815689664 kali. Silahkan 0815689664 kali. Kami jeda sejenak. Kita punya 2 menit, Mbak Nita dan Mas. Ya udah, monggo dilemeskan dulu, peregangan dulu. Ya. Smart Listeners, Anda kembali simak perbincangan di sore hari ini bersama dengan Mbak Nita dan juga Mas Yahuda. Kita membahas mengenai SBR 10, pilihan berharga untuk tumbuh bersama. Masih ada waktu hingga nanti pukul 4 sore ya, Smart Listeners. Anda yang penasaran, Anda yang pengen tanya, atau Anda yang sudah punya dana untuk berinvestasi, ini bisa menjadi salah satu pilihan yang kemudian bisa kita pelajari bersama, terutama di segmen ini. Saya mau tanya ke Mbak Nita dulu. Tentu ada resiko dong, Mbak. Karena ya pasti beresiko lah ketika kita berinvestasi. Mau dalam bentuk apapun lah. Dari bahkan reksadana, emas, saham, dan lain-lain pasti punya resiko. Nah, begitu jugakah dengan SBR 10, Mbak Nita? Ya, untuk SBR 10,
kalau berinvestasi kan itu memang harus ada resikonya ya, dan memang Ya. ada 3 resiko sebenarnya kalau berinvestasi itu. Yang pertama ada namanya resiko gagal bayar. Nah, bagaimana dengan SBR 10? SBR 10 ini bebas gagal bayar. Karena Oke. tadi kan dijamin oleh undang-undang, gitu ya. Ya. Nah, kemudian resiko yang kedua yaitu resiko pasar. Nah, SBR 10 itu ada nggak sih resiko pasarnya? Nah, karena SBR 10 ini non-tradable alias tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, jadi resiko pasarnya juga tidak ada. Oke. Gitu. Nah, resiko terakhir adalah resiko likuiditas. Nah, untuk SBR 10 ini ada resiko likuiditas karena kan karakteristiknya yang non-tradable. Tapi untuk mengurangi resiko tersebut, pemerintah mengeluarkan fasilitas early redemption tadi di tahun kedua. Tadi kayaknya saya ada salah ngomong, harusnya di tahun kedua Oke. atau bulan ke-13 gitu ya. Jadi Oke. bisa dicairkan di bulan ke-13 maksimal 50% dari dana yang dialokasikan gitu. Jadi Ya. resiko untuk SPR 10 itu sebenarnya sangat minim sekali sih, Mas Victor. Jadi cenderung minim ya, Mbak Anita ya, Ya, resikonya. bahkan sebenarnya tidak ada gitu. Karena kan resiko yang terakhir, resiko likuiditas, pemerintah mengeluarkan fasilitas early redemption tadi. Betul, Gitu. betul. Apalagi mungkin untuk teman-teman atau smart listeners yang sudah siap untuk berinvestasi, otomatis mungkin dananya pun memang sudah dialokasikan untuk investasi ya, Mbak Anita ya. Iya, betul. Nah, kemudian bagaimana akhirnya bisa ini, ada satu pertanyaan yang menarik. Ini ada Mas Hamdali di Jakal, Mbak Nita. Dia tanya, nanti ketika kita menjadi investor di SBR 10, kita menerima apa ya, Mbak, sebagai bukti kita sebagai investor? Mungkin bahasanya apakah dalam bentuk form kah, surat berharga kah, atau apa, Mbak Nita? SBR 10 ini kan bentuknya sebenarnya tanpa warkat ya, scriptless gitu. Tapi nanti investor akan mendapatkan seperti bukti kepemilikannya. Nah, nanti dari mitra distribusi akan mengirimkan bukti kepemilikan itu kepada investor, begitu. Oke. Baik. Dalam bentuk apa, Mbak Anita mungkin ya? Kan scriptless gitu ya, Mas ya. Jadi tidak kayak seperti misalkan ada kayak piagam gitu, kertas. Oh, ini saya punya SBR 10 nih, tidak seperti itu. Jadi memang tanpa warkat, scriptless. Jadi nanti mitra distribusi akan mengirimkan biasanya via email gitu ke investor bahwa Anda memiliki SBR 10 sebanyak berapa unit gitu. Misalkan pembeliannya 10 juta, berarti Anda memiliki SBR 10 sebanyak 10 juta. Gitu aja. Oke, baik. Saya lanjut pertanyaan dulu. Nanti bisa saya tambah, Mas Victor, jawabannya. Mas, untuk pertanyaan tadi ya tentang kepemilikan. Salah satu keunggulan BRI dan Narsa Sekuritas, tadi di depan sudah saya sampaikan, ketika smart listeners nanti membeli SBR 10, akan membuka e-form tadi yang saya sebut di depan ya, ada e-form dan narsaonline.com di situ. Nah, melalui e-form itu, investor juga akan mendapatkan fasilitas online, namanya Danarsa Online atau Diwan. Nah, melalui fasilitas Diwan ini, nanti investor bisa melihat portfolio yang dia miliki, termasuk SBR ini, secara online dari handphone atau dari internet, jadi mirip seperti mobile banking atau internet banking. Itu keunggulannya. Jadi investor tinggal cek saja berapa sih nilai SBR yang saya beli, misalnya tadi 1 juta, 2 juta, itu akan masuk di situ. Atau misalnya sebelumnya tadi ada smart listeners juga yang bertanya, kalau dulu pernah beli ori, bisa nggak, boleh nggak? Ya boleh sekali. Nah, kalau misalnya pernah sebelumnya beli orinya juga akan muncul di situ, di sistem. Jadi bisa cek, oh saya masih punya ori seri sekian, saya punya SBR, saya punya sukuk retail misalnya, atau saya punya sukuk tabungan seri sekian, nilainya berapa. Kemudian yang
tadi disinggung juga yang diperdagangkan di pasar sekunder seperti itu juga bisa diketahui dari situ. Oke, berarti sudah ada portofolio berarti ya? Mungkin. Ya, bisa dicek secara langsung. Cek portofolionya. Oke. Terima kasih Mas Yuda sudah menambahkan. Saya mungkin lebih ke pertanyaan ya, karena ada beberapa yang bergabung. Kayaknya banyak yang mau investasi nih. Semoga ya. Membantu negara juga, terutama untuk pembangunan. Mbak Putri di Sleman ya ini. Mau tanya benefit apa yang bisa didapatkan masyarakat jika berinvestasi dengan membeli surat berharga ini? Mungkin bisa sedikit diulang. Saya ke Mbak Nita deh. Oh, boleh. Mbak Nita. Manfaatnya ya untuk SBR 10 itu. Jadi kalau kita lihat keuntungannya dengan berinvestasi di SBR 10 itu kan tadi sudah dijelaskan SBR 10 itu aman. Karena kupon dan pokoknya dijamin oleh undang-undang. Berarti kan kita tenang ya, karena dijamin, wah saya berinvestasi di SBR 10 tidak perlu gelisah, tidak perlu galau gitu ya, karena memang sudah dijamin oleh undang-undang. Merupakan produk pemerintah gitu. Nah, kemudian kita lihat SBR 10 juga menguntungkan karena karena memiliki kupon minimal 5,1%. Nah, 5,1% itu adalah kupon minimalnya. Artinya ada potensi kuponnya akan naik tergantung suku bunga acuan BI gitu. Kalau misalkan suku bunga acuan BI itu naik, berarti kupon SBR 10 itu akan naik. Nah, misalkan sekarang kan suku bunga acuan BI itu di 3,5%. Nah, di 5,1% itu didapat dari suku bunga acuan BI 3,5% ditambahkan 1,6%. Diperolehlah 5,1% itu. Nah, itu kupon minimalnya. Nah, sekarang kalau misalkan ke depannya suku bunga acuan BI itu di atas 3,5%, misalkan naik 3,75 atau 4%, misalkan. Itu tinggal ditambahkan aja dengan 1,6%. Nah, nanti kuponnya akan lebih dari 5,1. Misalkan 4% nih. 4 ditambahkan dengan 1,6, wah berarti kuponnya SBR nanti yang akan saya peroleh itu 5,6% akan naik gitu. Nah, sebaliknya kalau misalkan suku bunga acuannya turun di bawah 3,5%, itu kupon SBR 10 itu tidak akan ikut turun. Dia akan Smart Listener akan menerima 5,1% itu tetap minimalnya 5,1%. Nah, itu kan sudah jelas menguntungkan sekali gitu ya. Iya, oke. Ada lagi nih, Mas Victor, keuntungannya. Kita lihat dari pajaknya. Pajak. Nah, kalau berinvestasi SBR 10 itu pajaknya lebih rendah, hanya 15% dibandingkan instrumen investasi lainnya. Misalkan kalau deposito kan pajaknya 20% ya. Nah, kalau SBR 10 itu pajaknya lebih rendah, hanya 15%. Nah, apalagi sekarang pemerintah sedang mengkaji untuk pajak obligasi itu akan diturunkan ke 10% gitu. Oke. Baik. Sedikit sebelum saya nanti ke Mas Yauda lagi. Ini mungkin sekaligus menjawab satu pertanyaan ya, Mbak Nita. Ada Mbak Diandra di Nologaten. Mbak, berarti keuntungan walaupun midisnya di tempat yang berbeda-beda tetap sama sesuai dengan suku bunga acuan? Iya, tetap sama. Mau midis yang manapun kuponnya tetap minimal 5,1%. Minimal ya. Oke. Ini Mbak Diandra udah mulai paham berarti nih. Sudah mulai mau berinvestasi nampaknya. Mas Yauda mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi keuntungannya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nita, mulai dari keamanan, karena investasi kan yang penting aman ya, Mas. Betul. Karena sampai hari ini kita masih lihat di televisi atau di radio berita tentang investasi bodong. Jadi ini salah satu pilihan investasi yang memang benar nih dari pemerintah, kemudian keamanannya sudah dijamin, tadi ada undang-undang untuk pembayaran kupon maupun pokoknya,
menarik juga karena perbandingannya dengan deposito 5,1. Kemudian kalau ada yang bertanya 5,1, saya dapat tawaran jauh lebih tinggi. Nah, itu mesti ditanyakan juga, apakah penawaran investasi itu benar atau tidak? Karena mesti hati-hati. Mestinya kalau ada suatu instrumen investasi atau produk yang memberikan atau menawarkan bunga atau imbal hasil yang lebih tinggi, itu berarti risikonya juga semakin tinggi. Iya. Dan jadi itu banyak. Itu yang mesti hati-hati. Jangan sampai membeli produk yang katanya bunganya tinggi, risikonya rendah, atau imbasnya tinggi, risikonya rendah. Itu justru jadi tanda tanya. Nah, ini sudah ditawarkan yang menarik, lebih menarik dibanding deposito untuk saat ini ya, posisinya tadi sudah disampaikan, tingkat keamanannya juga, negara yang menerbitkan, jadi bisa menjadi pilihan untuk saat ini yang pilihan yang menarik tentu saja. Oke, baik. Jadi intinya adalah ini mumpung negara nih yang ngeluarin. Nah, kemudian dari keamanan, kenyamanan, Anda kan begini ya mungkin ya smart listeners, maunya adalah ya semua investor pengennya dananya aman, terjamin, terus kemudian tiba-tiba kok hilang gitu kan, nggak mau gitu loh. Nah, sedangkan ini ada SBR 10 yang bisa Anda manfaatkan, kemudian Anda bisa invest di sana untuk ya berbagai macam hal ya, kebutuhan Anda atau sekedar kemudian menaruh telur di satu keranjang yang lain begitu. Jadi ini bisa menjadi pilihan untuk Anda. Kita break dulu. Saya masih ada lumayan pertanyaannya dari pendengar, jadi semoga antusiasme ini disambut dengan baik ya. Baik, kita break dulu Mbak Nita dan juga Mas Yehuda di segmen kali ini, untuk nanti di segmen terakhir kita akan masih kulik beberapa pertanyaan dan juga sekaligus untuk menutup perjumpaan kita. Kita break, smart listeners. Masih ada waktu, silahkan 0815689664 kali. Kami segera kembali. Mungkin yang belum saya bahas tadi untuk jangka waktunya ya, Mbak Nita, Mbak ini ya. Jangka waktu masa penawaran. Iya, masa penawaran. Masa penawaran sama jadwal SBN Retail selama tahun ini belum. Masa penawaran dan jadwal, ya. Siap. Ya. Ada lagi mungkin dari Mas Yehuda atau Mbak Nita yang mau ditambahkan atau belum tersentuh oleh saya? Ya, masa penawaran itu Mas. Iya, siap. Yang perlu diingatkan. Kalau masa penawarannya udah kelewat, berarti bisa nggak, Mbak Nita? Ya udah tutup. Banget ya. Sebenarnya jangan nunggu masa penawarannya habis ya, Mas. Soalnya pengalaman Ori 19 kemarin itu sudah ditutup sebelum masa penawarannya habis gitu. Kuotanya udah habis sebelum masa penawaran ditutup gitu. Iya, betul. Sama ada promo juga nanti Mas dari BRI dan Reksa untuk SBR 10. Baik. Kita masuk lagi. Segmen terakhir ya, Mbak Nita, Mas Yehuda. Baik, smart listeners. Segmen kali ini akan saya buka dengan terima kasih, sudah banyak sekali yang bergabung dan interest-nya luar biasa sekali. Semoga bisa menjadi investor-investor yang cerdas dan memanfaatkan peluang dengan baik, karena tadi saya sempat tertrigger juga sama yang disampaikan sama Mas Yehuda, bahwa memang sekarang yang menawarkan tuh banyak sekali dengan berbagai macam inilah iming-iming lah begitu, tapi memang harus dipilih dan menjadi investor yang cerdas juga, smart listeners. Nah, saya masih bersama dengan Mbak Nita dan juga Mas Yehuda di sore hari ini. Kita masih membahas mengenai SBR 10. Kita akan habiskan pertanyaan dulu. Nah, ini menarik. Ada Mas Awan di Kraton. Saya bacakan. Mungkin bisa ditanggapi sama Mbak Nita dan Mas Yehuda juga. Saya Mas Awan di Kraton. Apa kerugian dan keuntungannya membeli SBR 10 bagi masyarakat awam yang belum pernah bersentuhan dengan bagaimana cara pembelian? Apakah memungkinkan jika masa penawarannya berlalu, kemudian kita masih berharap untuk bisa menjadi investor? Mas Yehuda dulu deh. Ya. Ini nggak mau di PHP ceritanya. Ya. Monggo, Mas Yehuda.
Jadi kalau memang tertarik, jangan terlambat, itu kuncinya ya. Karena memang ada periode penawaran. Nanti Mbak Anita bisa sampaikan lebih detail. Namun sebagai informasi aja, periode penawarannya dimulai dari 21 Juni, 21 Juni lalu sampai 15 Juli. Hari 15 Kamis. Juli, Kamis 15 Juli, masih sekitar 2 mingguan ya, ada 2 minggu lebih sedikit. Nah, jangan sampai nanti pembelian dilakukan di menjelang akhir-akhir. Kenapa? Karena setiap agen itu ada batasannya. Misalnya BRI dan Rasa Sekuritas itu punya alokasi penjualan sekian miliar misalnya. Secara keseluruhan juga dari Kementerian Keuangan sudah mentargetkan misalnya target tahun ini sekian triliun rupiah untuk SBR, 10 itu juga sudah ada. Jadi kalau jumlah yang dialokasikan itu sudah dipenuhi, nah nanti agak sulit tuh untuk mendapatkan lagi, kecuali dari tempatnya Mbak Anita akan nambah lagi, misalnya itu. Kemudian itu yang penting ya. Kemudian bagaimana kalau belum pernah sama sekali nih berinvestasi di pasar modal? Nah, obligasi atau surat hutang itu menjadi instrumen awal yang bisa digunakan bagi smart listeners yang hendak memulai investasi di pasar modal. Kenapa menjadi sarana yang bagus? Karena obligasi ini atau surat hutang namanya ya, itu memberikan imbal hasil yang sudah kita ketahui di depan, sudah ditetapkan di depan. Baik itu imbal hasilnya tetap seperti ORI ataupun imbal hasilnya mengambang seperti SBR 10 ini. Nah, keuntungannya SBR 10, walaupun imbal hasilnya mengambang, tadi sudah disampaikan Mbak Anita juga, namun ada batas minimalnya. Jadi minimalnya 5,1% per tahun. Dibayarkannya setiap bulan. Itu keuntungannya juga ya. Jadi setiap bulan dapat berapa ya? 5,1% dibagi 12, kalikan nilai investasinya, itu akan diperoleh setiap bulan. Itu keuntungannya. Kemudian itu minimal 5,1. Jadi kalau nanti ke depannya ada kenaikan tingkat suku bunga acuan, jadi Bank Indonesia misalnya mengumumkan kenaikan suku bunga acuan, imbal hasil atau bunga SBR 10 juga ikut naik, seperti tadi dicontohkan Mbak Anita. Jadi memang cocok kalau baru mau memulai investasi di pasar modal, mulai dengan SBR ini sesuai itu Mas Fikru. Oke, baik. Sekarang kita cermati Mbak Anita. Iya. Gimana kemudian, apakah benar pernyataan bahwa ya jangan nunggu telat tuh? Monggo Mbak Anita. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Yahuda, bahwa memang SBR 10 itu instrumen yang cocok untuk investor pemula ya. Jika smart listener belum pernah berinvestasi gitu, saya ingin nyoba-nyoba nih investasi. Nah, memang SBR 10 itu cocok karena tadi keamanannya gitu, aman, dijamin oleh undang-undang gitu. Belum imbal hasilnya yang lebih tinggi dari suku bunga deposito gitu ya. Nah, untuk SBR 10 itu memang masa penawarannya kemarin sudah dimulai dari tanggal 21 Juni sampai tanggal 15 Juli 2021 pukul 10 WIB. Jadi tidak 15 Juli pukul 12 malam ya, tidak seharian gitu. Jadi tanggal 15 Julinya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Gitu. Jadi memang jangan tunggu akhir-akhir, nanti kuotanya kehabisan, nanti nyesel gitu ya. Nah, memang pemerintah itu ada targetnya gitu, menerbitkan SBR 10 itu targetnya 5 triliun. Jadi kalau misalkan targetnya sudah terpenuhi sebelum masa penawaran habis, ya berarti bakalan ditutup. Seperti pengalaman ORI 19 kemarin, total penerbitannya sudah 26 triliun dan ditutup sehari sebelum masa penawarannya habis. Oke. Kalau misalkan smart listener mau berinvestasi, termasuk Mas Victo mau berinvestasi di SBR 10, mending langsung buru-buru deh, mumpung kuotanya masih ada. Oke, Mas Yahuda udah siap ya saya investasi ya? Tinggal menghubungi Mas Yahuda di BRI dan Reksa Sekuritas gitu ya.
Oke, baik. Jadi memang ini mungkin saya bantu jawab juga ya, Mbak Nita dan juga Mas Yauda ini baru saja masuk. Ada Mbak Denada di Bantul. Wah, maaf telat bergabung. Mulai kapan ya diperdagangkan? Terus minimal pembelian berapa? Jadi di tanggal ini ya tadi ya Dari 21 Juni 21 sampai 15 Juli. 15 Juli pukul 10 WIB, Mas. Pukul 10. Jadi Anda kalau bangun jam 10 lebih 10 ya sudah telat. Mending sekarang. Nah, itu ini ya yang paling tepat. Kemudian minimal pembelian tadi di 1 juta ya. 1 juta. Oke. Baik. Nah, ini sudah di ujung sekali begitu perbincangan kita. Ada Mas Yauda dan juga Mbak Nita. Saya mau ke Mas Yauda dulu sekaligus nanti terakhir Mbak Nita untuk statement penutupnya di sore hari ini. Mas Yauda, silahkan. Atau mungkin ada informasi tadi yang ingin disampaikan juga. Baik, terima kasih Mas Victo. Ya. Kami dari BRI dan Reksa Sekuritas sebagai salah satu agen penjual untuk SBR 10 memberikan promo juga nih Mas Victo selama masa periode penawaran. Bagi smart listeners yang hendak berinvestasi di SBR 10 dengan pembelian 100 juta ada program cashback senilai 100.000. Nah, khusus untuk tanggal 1 Juli nih sehari saja, 1 Juli bertepatan dengan ulang tahun BRI dan Reksa Sekuritas, itu setiap pembelian 10 juta akan ada cashback 100.000 dibatasi 20 orang pertama. Nah, kemudian kelebihannya tadi sudah saya sampaikan, di BRI dan Reksa Sekuritas kami sediakan sistem online dan Reksa online yang bisa menjadi alat untuk melihat kepemilikan SBR ini juga kalau misalnya pernah beli ori, sukuk dan sebagainya dari yang retail ya, itu bisa dilihat di sistem tersebut. Itu keuntungannya ya. Secara online tersedia. Baik. Saya ke Mbak Nita. Terakhir untuk membungkus perbincangan kita, Mbak Nita, biar dibawa pulang masing-masing sama Smart Listener sore hari ini. Apa yang menjadi harapan kemudian dari pemerintah juga untuk penerbitan SBR 10 ini? Silahkan, sekaligus closing statement dari Mbak Nita. Silahkan. Iya. Sebelumnya saya mau menyampaikan informasi dulu jadwal penerbitan SBN Retail selanjutnya. Jadi setelah SBR 10 ini nanti pemerintah masih ada penerbitan SBN Retail selanjutnya yaitu seri SR15 di bulan Agustus, kemudian ada ORI 20 di bulan September, dan terakhir nanti di bulan November ada seri sukuk tabungan ST008. Jadi tapi nggak bisa jamin ya kuponnya nanti sebesar apa karena kalau lihat trennya kan suku bunganya menurun. Jadi daripada nunggu-nunggu mending yang sekarang aja yang ada dulu SBR 10. Nah, sebagai closing statement saya kalau boleh saya mengutip kata-kata dari Mr. Bond Ditsun kami alias Direktur Sun kami. Untuk smart listener, sebelum masuk ke investasi yang beresiko, sebaiknya mulai dengan investasi yang konservatif, dengan imbal hasil lebih tinggi dari inflasi dan dijamin aman. Baru portofolio investasi kita bertumbuh ke instrumen lainnya. Contohnya SBR 10 ini, karena SBR 10 pilihan berharga untuk tumbuh bersama. Demikian, Mas. Baik. Terima kasih, luar biasa sekali. Pengelola Strategi Pemasaran dan Layanan Investasi Direktorat Surat Utang Negara Kemenkeu, Mbak Nita Ulansari. Thank you so much. Terima kasih. Penjelasannya jelas. Saya jadi kepengen ini. Ya, ditunggu Mas Victor investasinya sama Pak Yahuda di BRI Dana Reksa ya, Pak. Wah, ini saya beneran ditunggu nih. Kemudian ada Branch Manager BRI Dana Reksa Sekuritas Area Yogyakarta dan Jawa Tengah, Mas Yauda Nawa Yanu Krisna. Terima kasih sudah bergabung dengan kita di sini. Mas Victor. Ya. Lagi terima kasih Mbak Nita, Mas Yauda juga. Salam buat rekan-rekan dan semoga SBR 10-nya juga sukses begitu. Amin. Coba deh nanti saya bergabung gitu. Oke, baik. Terima kasih juga untuk Anda smart listeners yang sudah bergabung di sore hari ini. Banyak sekali tadi yang penasaran dan juga pengen tahu soal SBR 10 dan semoga sore hari ini bisa jadi informasi yang bisa menjawab begitu ya. Dan
untuk informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi rekan-rekan medis yang jadi mitra distribusi. Sekali lagi terima kasih dan saya tutup perbincangan kita di sore hari ini. Terima kasih, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.